Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pelajaran, anak-anak, nanti kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum itu, Ibu tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat semua ya, baik semua, masuk semua ya hari ini. Ya. Kali ini nanti kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya dengan Ibu Budia. Untuk tema pada pagi hari ini kita akan membahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Selanjutnya, tanda-tanda adanya Allah itu apa? Dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan pengertian dari Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Bisa kita mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah. Pertama yang akan dibahas adalah pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa toh pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat yang dimilikinya. Kemudian, apa tuh tandanya bahwa Allah itu benar-benar ada? Apa anak-anak? Ya, bahwa bukti adanya Allah itu adalah kehidupan alam ini, adanya alam semesta dan seluruh isinya itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan bisa mengatur semua makhluk hidup. Tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala ada dalam Quran surat Al-An'am. Ya, yang ayat ke-95 yang artinya sungguh Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka, mengapa kamu masih berpaling? Nah, itu tadi adalah tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, juga sudah tertulis dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-An'am ayat 95. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari Asmaul Husna. Apa pengertian dari Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah atau yang baik bagi Allah. Dan yang pertama akan dibahas itu adalah Al-Alim. Apa dari arti Al-Alim? Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah itu bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku pengamalannya adalah kita harus terus mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi segala ciptaan Allah. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang Al-Khabir. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir itu adalah maha teliti, bahwa Allah itu mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran semua manusia.
Jadi kita harus mengamalkan perilaku al-khabir, itu kita harus bersikap cermat, waspada, teliti terhadap apa yang kita lakukan. Terutama contohnya sebagai seorang pelajar harus teliti dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Itulah al-khabir. Allah itu maha teliti. Yang ketiga adalah as-sami. Apa itu as-sami? As-sami adalah maha mendengar. Allah itu mendengar semua atau segala sesuatu, baik itu pelan-pelan ataupun bisik-bisik terhadap hambanya. Jadi Allah itu maha mendengar. Untuk kita, perilaku pengamalannya kita harus mencari informasi yang baik untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jadi dengan belajar itu juga salah satu kita sudah mencari ilmu pengetahuan. Terakhir adalah Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir itu adalah maha melihat. Allah itu melihat segala sesuatu di alam ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, sekecil apapun bentuknya, bahkan sebentuk bakteri yang tidak kita bisa lihat kasat mata, Allah pun bisa maha melihat. Untuk perilaku pengamalan kita harus pandai dan cermat. Cermat dalam melakukan sesuatu, teliti. Itu kita harus berperilaku pengamalan dari Al-Basir, maha melihat. Yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah mengenai hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman kepada Allah, kita dapat selalu mendapat pertolongan dari Allah. Yang kedua, hati kita menjadi tenang, tidak gelisah. Kemudian sepanjang masa hidup kita tidak akan merasa rugi karena kita sudah bergantung kepada Allah. Yang keempat, melahirkan sikap berbaik sangka, tabah dan tawakal. Dan kelima, terhindar dari perilaku tercela atau kemusyrikan karena kita yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Tadi anak-anak kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Nah, kalau begitu kita sudah cukup sampai di sini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.